Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Linda Syafiranisa dari kampus Latansa Masiro, semester 6 akuntansi sore. Saya di sini bersama saudara saya bernama Tiara Nurul Hafiza. Saya di sini ingin membahas sedikit tentang audit. Tujuan audit, tahap-tahapannya, kegunaan audit. Di sini ada pengertian audit. Audit adalah salah satu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh pihak manajemen beserta catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut menurut Sukrisno Agus. Secara umum, pengertian audit dapat disimpulkan bahwa audit yaitu proses secara sistematis yang dilakukan oleh seorang berkompeten dan independen dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti dan bertujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Di sini ada tujuan audit: 1. Mengamankan aset, 2. Menjaga integritas data, 3. Menjaga efektivitas sistem, 4. Mencapai efisien sumber daya. Di sini ada 3 jenis audit. Yang pertama ada audit atas laporan keuangan, yaitu bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan informasi yang diuji telah disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Pada umumnya, kriteria yang telah ditetapkan tersebut adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum. 2. Audit operasional merupakan penelaah atas bagian dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitasnya. Lingkup operasional audit sangat luas. Tinjauan yang dilakukan tidak terbatas pada masalah-masalah akuntansi pada saat penyelesaian audit operasional. Auditor umumnya akan memberikan saran kepada manajemen atas jalannya operasi perusahaan. Selanjutnya ada audit ketaatan, bertujuan untuk menentukan apakah klien telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan, seperti pelaksanaan ketentuan upah minimum, pelaksanaan undang-undang, perpajakan, dan pelaksanaan prosedur yang telah ditetapkan oleh pimpinan perusahaan. Selanjutnya, manfaat bagi pihak yang diaudit. 1. Menambah integritas laporan keuangannya sehingga laporan tersebut bisa dipercaya untuk kepentingan pihak luar entitas seperti pemegang saham, kreditur, pemerintah, dan lain-lain. 2. Mencegah dan menemukan fraud yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang diaudit. 3. Memberikan dasar yang dapat lebih dipercaya untuk menyiapkan surat pemberitahuan pajak yang diserahkan pada pemerintah. 4. Membuka pintu bagi masuknya sumber-sumber pembiayaan dari luar. 5. Menyiapkan kesalahan dan menyimpang moneter dalam catatan keuangan. Selanjutnya ada jenis-jenis opini audit keuangan. Opini wajar tanpa pengecualian, pendapatan yang diberikan auditor tanpa suatu keberatan apapun atas ikhtisar keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen. Bentuk laporan ini digunakan apabila terdapat keadaan sebagai berikut. 1. Audit yang dibutuhkan telah terkumpul secara mencukupi dan auditor telah menjalankan tugasnya sedemikian rupa sehingga ia dapat memastikan kerja lapangan telah ditaati. Selanjutnya, telah mengikuti standar umum yang telah disepakati. Laporan keuangan yang diaudit disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum berlaku di Indonesia dan ditetapkan secara konsisten pada laporan-laporan sebelumnya. Demikian pula penjelasan yang mencukupi telah disertakan pada catatan kaki dan bagian-bagian lain dari laporan keuangan. Tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti mengenai perkembangan di masa mendatang yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau dipecahkan secara memuaskan.
Selanjutnya opini wajar dengan pengecualian. Pendapat yang diberikan auditor dengan keberatan tertentu atas salah satu perkiraan yang tercatat pada laporan keuangan, akan tetapi keberatan tersebut tidak mempengaruhi secara material atas ikhtisar keuangan yang disajikan manajemen. Hal-hal yang mempengaruhi munculnya opini wajar dengan pengecualian adalah tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan lingkup audit yang material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berdampak material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Penyimpangan tersebut dapat berupa pengungkapan yang tidak memadai atau perubahan dalam prinsip akuntansi. Selanjutnya, opini penolakan adalah penolakan memberikan pendapat atas ikhtisar keuangan yang disajikan manajemen disebabkan oleh adanya pembatasan luasnya pemeriksaan atau adanya ketidakpastian mengenai jumlah suatu perkiraan tertentu. Selanjutnya, opini tidak wajar adalah pendapat yang diberikan auditor yang menyatakan tidak setuju atau atas ikhtisar keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen dikarenakan auditor merasa benar-benar yakin bahwa ikhtisar keuangan tersebut benar-benar tidak layak. Selanjutnya tahap-tahap opini audit. Sebelum auditor memberikan pendapat opininya, mereka harus melaksanakan tahap-tahap audit. Adapun tahap-tahap audit sebagai berikut: 1. Perencanaan dan pencanangan pendekatan audit. 2. Pengujian pengendalian dan transaksi. 3. Pelaksanaan prosedur analitis dan pengujian terinci atas saldo. 4. Penyelesaian dan penerbitan laporan audit. Dari beberapa penjelasan di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebuah proses audit akan terkait dengan laporan keuangan sebuah perusahaan. Untuk mendapatkan sebuah hasil audit yang memuaskan dan layak, sebuah perusahaan harus mempertimbangkan proses pencatatan dan penyajian laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan penggunaan akuntansi yang diterima secara umum. Cukup sekian materi tentang pengertian tentang audit. Ada yang mau ditanyakan? Kenapa sih audit itu perlu? Karena penambahan kredibilitas laporan keuangan, mengurangi kecurangan perusahaan, dan memberikan dasar yang lebih dipercaya untuk melaporkan pajak dan laporan keuangan lain. Ada potensi konflik antara penyedia informasi dan pemakai informasi. Informasi kemungkinan mempunyai konsekuensi ekonomi yang substansial bagi pengambilan keputusan. Para ahli sering diminta untuk menyiapkan dan mengklarifikasi informasi. Para pengguna informasi sering mempertanyakan kualitas informasi. Paham? Cukup sekian materi tentang pengertian audit, tujuan dan jenis-jenisnya. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.